Halo, ketemu lagi sama Tonan. Buat kalian yang belum tahu, Tonan Tuli. Jadi, Tonan bawain acara ini, acara realita, pakai bahasa isyarat. Kali ini, Tonan mau bahas soal korupsi. Mungkin, kalian sudah baca-baca, atau pernah nonton videonya. Pak Prabowo masih aja bilang kalau penyebab korupsi itu adalah gaji pegawai negeri yang terlalu kecil. Dia bilang itu waktu diwawancara di acara Mata Najwa. Nah, sekarang, Tonan jadi bertanya-tanya. Beberapa hari lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi udah netapin Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, atau Kepala Basarnas, namanya Marsikal Madya Henry Alfiandi. Sebagai tersangka kasus korupsi penerimaan suap. Nilai korupsinya fantastis. Konon, dia sampai mendapat 88,3 miliar. Sudah pasti, gaji yang diterima Pak Henry Alfiandi sebagai Kepala Basarnas sebetulnya sama sekali gak sedikit. Tapi, ternyata dia tetap korupsi juga. Dan nilai korupsinya fantastis juga. Nah, Tonan jadi bertanya-tanya. Gimana tanggapan Pak Prabowo sekarang sama kasus korupsi di Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan ini? Komisi Pemberantasan Korupsi sudah netapin Pak Henry Alfiandi, Kepala Basarnas, sebagai tersangka kasus dugaan suap. Dia diduga udah nerima suap lewat kode, DAKO, atau Dana Komando terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Basarnas di tahun anggaran 2021 sampai dengan tahun 2023. Pak Henry Alfiandi ditetapkan menjadi tersangka setelah dilakukan operasi tangkap tangan oleh KPK terhadap 11 orang di Jakarta dan Bekasi di hari Selasa kemarin. Kabarnya, modus suapnya kurang lebih seperti ini. Jadi, ada pengaturan para pemenang tender buat proyek-proyek di Basarnas. Terus, orang kepercayaan dari Henry Alfiandi menjadi penerima suap dari pemenang tender tersebut. Penyerahan uang ini pakai kode rahasia, DAKO, singkatan dari Dana Komando. Uang DAKO diserahkan di suatu tempat di dekat markas besar TNI di Cilangkap, di Jakarta Timur. Menggunakan modus ini, Henry diduga sudah menerima suap dana komando dari beberapa proyek di Basarnas selama periode tahun 2021 sampai dengan 2023. Kalau ditotal, jumlahnya mencapai 88,3 miliar. Ini angka yang besar dan fantastis sekali buat ukuran suap menyuap. Sebagai Kepala Basarnas, Pak Henry mendapat gaji yang memang relatif kecil, yakni sebesar 6 juta rupiah per bulan. Tapi, selain gaji pokok, dia juga mendapat tunjangan kinerja yang besarnya bisa mencapai 26 juta per bulan. Jadi, kalau ditotal, setiap bulan Pak Henry bisa mendapat gaji di atas 32 juta rupiah.
Harus diingat, ini di luar berbagai fasilitas yang didapat sama Kepala Basarnas, termasuk rumah dinas dan mobil dinas. Kalau melihat laporan LHKPN-nya, atau laporan harta kekayaan pejabat negara, Pak Henry punya kekayaan senilai sekitar 11 miliar. Dari jumlah itu, sebesar 650 juta berupa sebuah pesawat terbang jenis Zenit 750 STOL. Jadi, bisa disimpulkan kalau Pak Henry Alfiandi ini cukup kaya. Dia bahkan bisa punya pesawat terbang. Tapi, kok bisa dia tetap korupsi? Ini benar-benar bikin Tonan heran. Makanya, yang mungkin dilupakan sama Pak Prabowo, gaji besar bukan jaminan buat gak korupsi. Soalnya, penyebab orang melakukan korupsi sebetulnya ada dua. Satu, dia korupsi karena memang butuh uang. Kalau dalam bahasa Inggris, ini istilahnya dia melakukan korupsi karena need. Tapi, ada juga jenis korupsi yang kedua. Istilahnya, dia melakukan korupsi karena greed. Jadi, ada juga orang yang korupsi karena dia rakus. Di era Pak Jokowi, gaji pegawai negeri sudah beberapa kali mengalami kenaikan. Bahkan, sistemnya juga sudah diubah jadi lebih berbasis kinerja. Orang yang kerjanya bagus dan produktif, dia bakal dapat gaji dan tunjangan yang lebih besar. Tapi, walaupun begitu, kita tahu, tetap saja di era Pak Jokowi ini banyak kasus korupsi. Selain kasus di Basarnas baru-baru ini, kita pasti ingat juga sama kasus korupsi BTS di Kementerian Komunikasi dan Informatika, yang udah merugikan negara sampai 8 triliun rupiah. Ini benar-benar kasus korupsi yang sangat keterlaluan. Nah, tahu gak kalian? Menteri Kominfo Johnny Plate yang sekarang sudah ditangkap Kejaksaan Agung karena kasus korupsi BTS ini, dia sama sekali bukan orang miskin dan butuh uang. Pak Johnny Plate orang yang teramat kaya. Kabarnya, menurut data LHKPN-nya, Pak Johnny Plate punya kekayaan sampai 144 miliar. Sehari-hari, dia bepergian pakai mobil super mewah Mercedes Maybach S650 yang harganya mencapai sekitar 6 miliar. Selain itu, dia juga punya dan memakai mobil Range Rover Velar tahun 2022 yang harganya mencapai 2,7 miliar. Baik Pak Henry Alfiandi maupun Pak Johnny Plate, mereka sama-sama pejabat yang kaya. Tapi ternyata, mereka tetap saja korupsi. Jadi, menurut Tonan, pernyataan Pak Prabowo kalau penyebab korupsi itu adalah gaji pegawai negeri yang terlalu kecil benar-benar gak valid. Soal pemberantasan korupsi, pemahaman dan pola pikir Pak Prabowo salah total. Nah, kalau menurut kalian, apa penyebab korupsi masih marak di Indonesia? Tolong kasih jawaban di kolom komentar. Oke, itu saja pembahasan dari Tonan kali ini. Bye.